berhubung kita menjadi lembaga yang besar ya, maka kita harapkan para asatidzah yang memiliki kreativitas untuk menulis buku ajar, daripada kita beli dari penerbit-penerbit. Kalau buku itu diambil dari guru sendiri, kemudian diboxorkan, kemudian disempurnakan, kemudian kita cetak sendiri, dan ustadzah punya royaltinya, kan cukup lumayan tuh. Jadi keinginan kuat untuk memberikan apresiasi buat yang menulis buku ajar, plus apresiasi itu plus apa? Royaltinya dalam perbuatan itu. Dan kita harapkan yang sains itu kemudian langsung dibumbui dengan disinergikan, karena ilmu royal dan ilmu wasai maka ada keterkaitan. Kalau sains itu kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana mengantarkan ilmu yang diajarkan itu kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada keinginan sangat kuat, mudah-mudahan tidak lama ada yang bisa mengajukan naskah. Nanti kita uji bersama, kita sempurnakan bersama, kita sharingkan dengan para profesor yang di UNS, karena UNS itu insya Allah sekitar profesor-profesor di Profesor Aji, Profesor Triatmojo, insya Allah siap untuk mendampingi kita. Itu, terima kasih. Sudah, insya Allah akan muncul karya-karya besar dari mana saudara versi dan berpikir kelihatannya akan mulai dari bahasa Inggris kemarin sudah mulai. Yes, kita sudah ada FGW 2 hari. Ya apa nanti Ustaz? Ketiga pertama. Baik, betul. Sudah gimana sekarang? Sudah ada. Kita sudah punya gambaran kontennya. Kalau di konteks itu atau untuk deskriptif teks kita menggunakan sahabat Nabi tapi di bahasa Inggris kan sudah dibicarakan dan matematika kelihatannya sudah mulai bergeliat juga. BKN sudah dari baik para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan. Semoga kita nanti lebih panjang rata-rata take off-nya jam 6 masih bisa bersamanya kita nanti jam 4 dari pondok ya, jam 4 dari pondok. Mari kita manfaatkan jauh-jauh dikhususkan di sini. Mari kita timba sebanyak mungkin air-air ilmu yang bisa kita manfaatkan dengan ember-ember yang besar dan utuh, bukan dengan ember yang kecil dan bocor gitu. Walaupun sesungguhnya kita di sini walaupun dengan bocor sekalipun ada saja air atau ilmu yang menempel. Pada besar sudah bunyi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum saya buka pertanyaan, kesempatan bertanya atau kesempatan bertanya terkait dengan tadi usulannya Ustaz ini, lalu terkait tadi Ustaz siapa tadi? Yang Ustaz Umar bisa. Jadi kalau kita ikhlas, keikhlasan itulah yang membuat ide-ide besar yang akan dihargai dengan harga yang besar, insya Allah. Nah, jadi seperti tadi misalnya buku Durus Lughatul Arabiyyah punyanya Injakas itu berapa itu omset pendapatan dari jadi cetakan tapi enggak habis-habis sepanjang tahun apa ya, tak terus hasil biasa. Artinya kalau dikerjakan dengan ikhlas seperti itu, yang dikerjakan katakan dari Ustaz Muin tadi, dia akan menghasilkan dan dia tidak merusak keikhlasan kita dalam mengajar, bahkan meningkatkan kualitas mengajar kita.
kalau setiap guru berpikir membuat buku pegangan yang berkualitas, tapi jangan mikirnya ketika nulis gak kebayang ini berapa itunya. Gak kebayang berapa royalnya, ada yang begitu. Akhirnya gak jadi bukunya. Gak jadi bukunya kenapa? Karena pertimbangan ekonomis jauh lebih dominan. Nah, ketika nggak ada pertimbangan ekonomi, insya Allah penghargaan dari Allah SWT luar biasa. Jadi kalau punya obsesi besar gitu, jangan langsung yang dijual adalah keikhlasan kita, tapi tingkatkan keikhlasan itu sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga inovasinya keluar, idenya keluar, kecerdasannya keluar, lalu membentuk dalam bentuk-bentuk yang bisa dihargai. Di antaranya adalah buku. Sebenarnya bentuk penghargaan itu bisa banyak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bahkan tidak pernah memikirkan penghargaan, akhirnya orang terpaksa memikirkan berapa harus dihargai orang ini karena luar biasa. Jadi tanpa sengaja kita ngobrol tentang beberapa orang yang Ustaz, saya nggak minta komentar, tapi dalam benak saja berpikir, Ustaz aja berpikir untuk membalas orang-orang yang ikhlas. Ya. Dia bingung bagaimana membalas orang-orang yang ikhlas. Saya tapi tidak komentar, cuma otak saya aja gitu. Jadi kalau seandainya kita ikhlas itu, yang bingung memikirkan itu bukan kita, tapi orang lain. Ini Ustaz itu gimana ya, saya dikasih apa supaya. Nah, yang repot adalah kita memikirkan diri kita sendiri yang akhirnya tidak pernah selesai. Tapi jangan lupa poin-poin yang lain, profesionalitas, jangan lupa. Ya. Tidak ada keikhlasan orang yang tidak profesional. Ya. Orang yang profesional tidak ikhlas. Yang kedua, ini dia antusias. Salah satu bukti ikhlas adalah antusiasme yang sangat kuat. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sabar. Silakan kalau ada yang mau nama, Pak Mik biar kebagian yang lain. Silakan Ibu kalau ada. Ya, silakan. Ini mungkin sharing. Ya, silakan. Mungkin beberapa waktu yang lalu nama Ibnu atau SMA, udah SMA, saya bisa. Ya. Saya mengikuti PUTMLBS, ya, manajemen lembaga berkarakter sistemik, ya, yang mungkin Ustaz mungkin mengenal pengisinya Bapak Nafi Amil. Itu contoh yang dihasilkan luar biasa, ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah sangat berhasil. Hampir setiap kegiatan yang ada di sekolah, misalkan kalau di sini mungkin antri masuk kelas, kemudian masuk masjid, sampai semuanya sandal tertata rapi, kelas-kelas tertata rapi, ada SOP-nya, ada standar prosedurnya. Saya melihat di Mabes ini sangat mungkin sekali untuk diterapkan, walaupun mungkin karakternya sudah sangat tampak, tapi ketika masing-masing lini di kelas, di kantor, di asrama ada semacam SOP, itu nanti akan sangat lebih indah sekali. Mungkin sebagai pembina mungkin Ustaz bisa mengomentari bagaimana. Poin kedua dari apa yang kita bicarakan adalah profesionalitas. Apa definisi profesionalitas? Menguasai profesi secara detail. Maka sesungguhnya kreativitas itu harus dibuka sebesar-besarnya selama masih berkaitan kepada nilai-nilai kita, profesi kita. Seperti tadi dikatakan ada SOP, memang harus begitu. Jadi kita yang memikirkan apa yang harus dibuat supaya sistem nilai. Jadi pendidikan itu, kalau yang saya pahami dari konsep pendidikan Rasulullah SAW itu adalah kesatuan antara ini majelis ilmu dengan lingkungan. Maka ketika kita mengajarkan kerapian, ketertiban, itu nggak bisa pakai ceramah. Gimana caranya mengajarin kerapian dan ceramah? Nggak bisa.
mau ceramah sampai 3 jam 4 jam, pas keluar gak rapi deh. Maka bagaimana cara mendidiknya adalah dengan membuat sistem SOP, sehingga akhirnya ketika dia keluar dalam kehidupannya, lingkungannya rapi. Maaf, saya pernah melihat sebuah pesantren itu, pesantren yang bagus itu. Pas dilihat, ya Allah, ngantuk-ngantuk, gak jelas di mana baju, apalagi yang perempuan. Kata istri saya ketika masuk gak jelas mana yang dalam, mana yang luar, digantung. Kebayang gak bagaimana mental anak mudiknya kalau begitu? Makanya saya katakan tadi yang disebut profesional itu detail. Kita memikirkan dari di kelas kita sampai kita keluar kelas, kita pikirkan bagaimana sistem itu tertanam dengan baik. Itulah kehidupan Rasulullah SAW, memikirkan sebuah kerangkaian pendidikan yang berkaitan dari sistem nilai yang terucap sampai sistem nilai yang terpraktekkan. Makanya salah satu nilai daripada guru itu adalah bahwa dia mengerjakan apa yang dia katakan. Nah, apa yang dia katakan tidak mungkin bisa dia kerjakan dengan maksimal kalau sistemnya tidak tertentu. Maka bagus Ibnu Abbas, mohon maaf, orang-orang menilai tidak bisa dari dalam, selalu melihatnya dari luar. Maka apa yang terlihat pertama itu adalah penilaian. Ketika kita mengunjungi pesantren, itu sistem nilainya fokus-fokus, bacanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya, hafid Quran. Pas lihat kehidupannya berantakan, siapa minat lah. Ya. Tapi ketika melihat rapi gitu, kadang-kadang nilainya nggak ada, tapi rapi gitu, langsung ini bagus pesantren. Apalagi orang awam yang tidak pernah melihat pesantren, maka yang pertama dilihat adalah fisiknya. Oleh sebab itu fisik itu apa dan itu penting kita perhatikan. Ya, seperti misalnya contoh di pesantren Al-Hakim di mana? Di Gorontalo. Sebenarnya tidak ada pesantren, tapi orang lihat terstruktur rapi, sedang ada yang rapiin. Jadinya orang tambah minat, karena nggak terstruktur rapi dalam artian pendidikan yang terprogram. Nah, jangan sampai Ibnu Abbas dengan program yang begitu bagus, tapi secara mazhabnya, secara tampilannya tidak oke. Maka mazhab itu atau tampilannya itu penting dibuat, dan itu menjadi mudah kalau sudah biasa. Misalnya anak-anak tidak ada, misalnya nggak tahu masalah makan rapi, jangan sampai masalah makan itu, ini penting juga. Dapur itu biasanya tempat yang baunya nggak sedap. Ya. Di sini sudah ada, sudah bangun dapur juga belum? Masih di kamar kami? Ruang makan. Sudah ada. Ruang makan belum? Di jalannya. Insya Allah sudah. Ya, beberapa pesantren itu tempat makan itu atau apa istilahnya, kantinnya itu baunya paling nggak sedap. Maka beberapa pesantren yang care dengan ini, tempat makan itu adalah tempat yang paling enak. Prioritas. Nah, disinilah sistem pendidikan yang membentuk tanpa sengaja anak-anaknya menjadi anak-anak yang menurut saya itu hasil dari itu bagus sekali untuk dirumuskan menjadi usulan-usulan ya, yang bisa dikerjakan di Ibnu Abbas, sehingga mazhab yang tampilan Ibnu Abbas itu ya, gedung itu nggak perlu mewah tapi rapi dan bersih ya. Mewah tapi bersih, tidak bersih dan tidak rapi nggak menarik. Sederhana, rapi, dan bersih itu luar biasa. Ya, akan membuat kenyamanan di dalam pemandangan. Jadi yang seperti itu, saya kira perlu sekali diturunkan oleh menjadi sistem di dalam sistem nilai kehidupan. Mendidik yang paling gampang itu adalah apa? Mendidik dengan apa? Contoh. Imam Syafi'i ketika belajar pertama kali diutus oleh ibunya kepada Imam Malik, apa kata ibunya? Ambil dari Imam Malik khuluquhu qabla ilmi. Ambil dari Imam Malik akhlaknya sebelum ilmunya. Karena anak itu masih kecil, nggak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, maka ibunya pas mengatakan, lihat saja itu apa yang dilakukannya lakukan. Nah, sistem pendidikan begitu sangat efektif untuk membuat orang menjadi orang yang
menjadi orang yang besar tanpa terasa, menjadi rapi, menjadi disiplin, menjadi jujur. Kalau sistem kita buat jujur, maka orang sulit untuk tidak jujur. Lalu ketika sistem rapi, orang sulit untuk tidak rapi. Dalam pakaian, dalam segala hal, dan kerapian itu adalah mazhar tampilan kita yang dinilai oleh orang lain. Saya kira bagus sekali Ustaz Ibnu. Mungkin nggak tahu maksud sampaikan dalam masukan yang tertulis kepada hasil dari teori. Insya Allah nanti Ustaz Ibnu jadi tim. Main lagi Jaros. Main lagi Jaros. Jadi ide besar harus ada orang yang berani membunyikan ide besar itu. Dengan pendekatan ini jangan menjadi sebuah ketakutan kalau saya punya ide, karena nanti yang pertama dituju yang punya. Tapi katakan begini, terima kasih. Ide besarku bisa ku implementasikan, berarti aku mempunyai kesempatan untuk mendapatkan yang lebih dari yang lain. Harusnya gitu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ustaz, saya Kadirul Maaf. Saya bukan Ustaz, sekali lagi bukan curhat, tapi hanya ingin menanyakan, apakah mendapatkan mertua yang baik itu merupakan salah satu case dari ikhlas itu? Karena begini Ustaz, jadi siap untuk diberikan rumah, tapi kamu juga harus siap untuk jadi takmir masjid di sini, jadi imam di sini. Seperti itu, Pak. Maksudnya jadi di samping, ya pokoknya segala fasilitas mungkin akan dikasih, tapi juga harus siap untuk menjadi imam dan juga takmir masjid di sini, di tempat ini. Apakah mendapatkan mertua yang ikhlas itu, mendapatkan mertua yang baik itu juga merupakan salah satu tes dari buah ikhlas itu sendiri? Demikian. Lagi di kata mertua ya. Karena balasan Allah tidak terbatas dari segi jumlah, maka wujudnya pun tidak terbatas. Ya. Salah satunya bisa berbentuk mertua baik, luar biasa. Jadi kita nih rumah pakai obsesi rumah, obsesi apa, ternyata sudah ada yang mikirin. Nah, cuman begini, intinya adalah kita menganggap bahwa semua yang kita dapatkan disyukuri, namun yang kita inginkan jauh lebih besar, yaitu pahala dari Allah. Jangan menganggap balasan inilah dia balasan yang dari keikhlasan saya selama ini, tapi katakan terima kasih ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak kepadaku dan aku belum bisa memberikan yang lebih baik daripada yang telah Kuberikan. Doakan atau takdirkan aku untuk bisa meningkatkan kualitas kematian. Salah satunya mungkin wujudnya bisa dalam bentuk apa yang diharapkan oleh mertua. Tinggal tergantung apakah minatnya di situ, pilihannya di situ atau tidak. Nah, pandangan terhadap takbir masjid kadang-kadang rendah banget, cuma ngurusin apa? Masjid yang nggak begitu, karena disitulah sesungguhnya tempat yang paling tepat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak dan Ibu tahu apa arti masjid? Tempat sujud, di mana orang menundukkan yang paling tinggi dari yang dia miliki, yaitu kepalanya ke tanah. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memberikan nilai terbaik kepada tempat yang terbaik itu, dampaknya luar biasa. Makanya Rasulullah, ibu-ibu dan bapak, ketika datang ke Madinah, sebelum beliau tahu di mana beliau menginap, sebelum beliau tahu di mana harus beristirahat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi ketika Rasulullah datang itu kan, pertama kali datang langsung disambut oleh orang-orang apa? Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, direbut tali onta.
seribu tali onta, karena ketika tali onta itu dipegang, didapatkan oleh seorang, dia akan menggiring onta itu untuk menuju ke rumah mereka, dan Rasulullah menginap di rumah mereka. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, fa innaha ma'mur, biarkan, sesungguhnya onta ini telah ada yang memerintah. Siapa itu? Allah. Di mana onta ini berhenti, di situ kita akan mendirikan masjid. Ternyata Rasulullah sebelum mikir apa-apa mikirkan masjid. Kenapa? Karena dia adalah fondasi infrastruktur dasar di dalam membangun nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau dapat mertua begitu luar biasa. Udah dibukain apa? Udah dibukain pintu surga yang luar biasa. Jadi kalau itu curhat, maka jawaban saya terhadap curhat itu, pegang aja itu. Maka perbaiki perbuatan-perbuatan kita semua, sehingga hanya apa yang dipercayakan kepada kita benar-benar menemukan tempatan kebaikan. Saya kira begitu. Walaupun sekali lagi bukan itu balasan yang tertinggi yang kita harapkan. Yang kita tinggal harapkan apa? Balasan Allah. Nanti misalnya ada lagi dari ustaz atau ustazah, ada yang ngasih ustaz, katanya ustaz bercita-cita untuk haji atau apa. Ini ustaz. Apa kita katakan? Terima kasih, kita terima. Tapi ini bukan yang membuat harga kita semuanya terbayar. Maksudnya apa? Ikhlasku tidak akan rusak ini, maka aku tidak akan pilih kasih gara-gara ini. Di beberapa sekolah ibu-ibu dilarang untuk menerima hadiah dari wali murid. Kenapa? Merusak ikhlasan, karena merasa inilah balasannya yang kuharapkan. Yang lain nggak membalasku, hanya yang ini nih yang ngerti membalas. Yang ngisi hadiah cuma wali muridnya ini, yang lain enggak. Akhirnya apa? Pilih kasih dia. Itu tidak boleh. Itu yang saya maksud. Jangan katakan bahwa inilah balasan yang diinginkan, tapi katakan terima kasih Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepadaku, dan itu tidak akan merusak ikhlasan untuk mengajari lain. Ya, begitu juga dengan yang tadi itu. Saya kira demikian. Tidak tahu apakah jawaban saya mengena atau maksudnya sebaliknya. Atau begini, jadi pertimbangan itu ada. Cuma sekali lagi ketika melihat kepada diri sendiri itu serasa belum pantas untuk menerima itu. Ya. Bagus. Orang yang paling jelek adalah ketika dia merasa cukup. Orang yang paling baik adalah ketika merasa kurang. Maka ketika dia merasa belum pantas, berarti dia harus memantaskan diri. Jangan bikin kecewa orang tuanya. Jangan bikin kecewa orang tuanya. Pantaskan diri, karena kita tidak akan pernah pantas dulu. Perhatikan, ini bahasanya siapa? Bahasanya Mario. Kita tidak akan pernah pantas kalau kita tidak memposisikan diri kita pada posisi yang pantas. Misalnya, saya belum pantas karena saya belum hafal Quran, berarti saya harus menghafal Quran. Saya belum pantas karena ilmu saya belum banyak, berarti saya memperbanyak ilmu. Saya belum pantas karena masih terlalu muda, itu tidak alasan. Nah, karena muda dan tua tidaklah alasan kepantasan. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menemui semua satu rombongan, ternyata yang memimpin anak kecil. Kata Umar bin Aziz ketika bertemu dengan rombongan itu mengatakan, kenapa engkau yang memimpin? Masih muda sekali, masih kecil sudah memimpin. Kenapa yang tua sudah maju? Kata anak kecil itu menjawab, kalaulah seandainya al-ibrah atau sesuatu itu ditentukan berdasar umur, maka yang pantas menjadi khalifah bukan engkau, masih banyak lebih tua. Tapi untuk pemimpin yang tidak memimpin itu pertimbangannya bukan umur, maka insya Allah tinggal memantaskan diri. Nah, perkataan memantaskan, tidak pantas dan memantaskan diri adalah perkataan yang baik. Jangan pernah merasakan saya cukup segala-galanya, cukup pantas dan seterusnya. Akhirnya kita ini yang menjadi problem itu. Saya begini nih, pantasnya kepala sekolah. Di sini cuma jadi guru biasa. Saya begini nih, pantasnya jadi wah, ini yang repot. Dia melihat dirinya pantas, sementara orang lain belum melihat.
Ini yang ujian, yang keikhlasan yang paling besar. Kita merasa lebih berhak mendapatkan lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, saya ulangi. Kita merasa lebih berhak mendapatkan lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Mari kita contoh Khalid bin Walid. Ketika dalam perang Yamut, kalau tidak salah, yang jadi dipecah dari panglima menjadi prajurit biasa. Apa dia katakan? Bukan dia katakan, pantasnya yang jadi panglima itu aku yang berpengalaman. Dan justru beliau itu dipecat gara-gara terlalu sukses. Terlalu sukses terus. Setiap dia mimpin perang menang, mimpin perang menang. Karena terlalu sering sukses, Umar bin Khattab langsung mengatakan, ini hati-hati. Lama-lama nanti dia disakralkan. Orang tidak berterima kasih kepada Allah, tapi berterima kasihnya kepada Khalid. Maka Khalid langsung dikirimkan surat penurunan jabatan dia dari panglima menjadi prajurit biasa. Lalu apa kata Khalid? Nah, aku berperang untuk Allah, maka aku akan berperang. Aku berperang untuk Allah, bukan untuk umat. Maka aku tetap akan berperang, baik sebagai panglima atau sebagai prajurit biasa. Jangan pernah merebut sesuatu yang akan membuat kita tidak ikhlas. Sebaliknya, jangan pernah sedih dengan sesuatu yang hilang, yang memperkuat keikhlasan kita. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah membuat sesuatu yang membuat kita tidak ikhlas, tapi malah biarkan kita kehilangan sesuatu. Kalau kehilangan itu bisa membuat kita lebih ikhlas. Khalid bin Walid bisa lebih ikhlas menjadi prajurit biasa. Itu mungkin. Terima kasih. Tapi siapa namanya? Pak Jurul. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan, memantaskan, dan benar-benar ini jadi nikmat, bukan jadi musibah. Karena antara nikmat dan musibah itu bedanya dikit. Nikmat dalam bahasa Arab nikmat, nikmatun. Ya. Ketika dibalik, lawannya apa? Niqmah. Yang satu pakai ain, yang satu pakai qaf. Yang pakai qaf artinya nikmat, artinya kemurkaan. Jadi antara nikmat dengan nikmat tinggal beda sedikit. Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Ketika kita mensyukurinya dan menjadikan itu kesempatan meraih keutamaan berikutnya, maka itu menjadi nikmat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukurinya, dia menjadi musibah, maka itu jadi nikmat, menjadi sebab kemurkaan. Maka apapun yang kita terima belum tentu nikmat. Kalau hari ini dia akan jadi menteri misalnya, nikmat. Bapak dan Ibu, kalau mendarat di Polres SBY, kabinet apa namanya? Kabinet Indonesia Bersatu saya bubarkan, saya pilih semuanya dari apa? Dari Abbas. Itu nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Belum tentu. Ada teman kita dulu yang jadi menteri. Setelah dia jadi menteri, dia katakan, ya Laita, kalau seandainya saja saya tidak pernah jadi menteri, maka saya tidak pernah masuk penjara. Jadi belum tentu sesuatu yang kita anggap nikmat bisa menjadi posisi sekarang ini. Pastikan dia nikmat. Kenapa? Karena yang nikmat atau tidak adalah kita, karena Allah memberikan sebagai sebuah kebaikan. Lalu kalau kita ingin menjadikannya sebuah kebaikan, kita yang membuatnya menjadi kebaikan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, Mas Adel. Bentar, siapa? Bentar, silakan. Ini lanjutan dari pertanyaan saya tadi. Obsesi. Kalau kita punya obsesi besar seperti itu, apakah cukup mencukupkan diri dengan dulu? Apa perlu bisnis? Antara ini ya, jadi segala sesuatu itu Bapak dan Ibu, nilainya akan bertambah besar kalau
dia fokus. Ya, nilainya akan bertambah besar kalau dia fokus. Ya. Yang repotnya kita tidak bisa memilih fokus kita, lalu akhirnya ke sini tidak, ke sana tidak. Makanya yang paling bagus kalau bisa kita untuk tidak merusak. Tadi sudah sebagian sudah saya jelaskan ya. Untuk tidak merusak keikhlasan kita dan fokus kita, karena untuk meraih kebaikan itu harus fokus, harus ada antusiasme dan seterusnya. Maka jadikan pikiran obsesi kita untuk meraih apapun yang kita inginkan adalah dengan jalan yang menopang keikhlasan itu. Contoh tadi yang saya katakan yang diusulkan oleh Ustaz Muin tadi, misalnya kita benar-benar ikhlas ingin mengajar menjadi guru terbaik, seperti itu tadi akademi kami itu tadi. Dia benar-benar terobsesi menjadi guru yang terbaik, maka dia gunakan potensinya untuk itu. Dia pikirkan bagaimana bisa. Akhirnya lama-lama dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bukan saja dihargai sebagai dia guru, tapi dihargai karena sebuah kreasi yang tidak ada dilakukan oleh orang lain. Nah, repotnya kita itu setengah-setengah kadang-kadang gitu. Jadi ketika kita misalnya ingin berbisnis, di bisnisnya nggak fokus, mengajarnya nggak fokus, bisnisnya nggak untung, ngajarnya nggak berhasil. Akhirnya apa? Jadi guru baik enggak, jadi orang kaya enggak. Gitu. Nah, yang paling bagus kalau bisa jadi bagi tugas. Biarkan. Tapi mayoritas orang yang sukses itu ketika dia fokus. Ketika dia tidak fokus, nggak Allah dapat kiri kanan dapat tapi tidak bisa maksimal. Banyak juga sih guru tetap bisnis, tetap apa, seperti saya gitu. Hanya ngajarnya nggak terlalu dominan, karena kesitunya, disitulah saya akhirnya membuat bagaimana ini menjadi sarana kebaikan akhirat saya. Jangan sampai dua-duanya nggak dapat. Nah, sebaliknya ketika guru-guru, saya itu terus terang sangat kagum itu dengan beberapa tokoh yang nggak pernah mikirin duit tapi kaya gitu. Nggak pernah mikirin duit tapi kaya. Salah satu yang saya kagumi, nggak pakai sebut namanya, jadi teladan kita Dr. Hidayat Nurwadi. Dia itu nggak pernah mikir duit, dan kalau dia ngomong duit nggak ngerti. Ya, dulu ketika masih di Madinah untuk kerja aja pernah nggak pernah mau. Ketika kita bilang, Ustaz, kerja niatnya begini Ustaz, kerja niatnya untuk mengajikan orang lain, kenapa mengajikan orang tua? Kita dapat duit, dengan dapat duit karena kita kerja sambil kuliah, lalu dengan begitu nanti kita panggil orang tua untuk haji. Waktu saya masih kuliah di Madinah, beliau juga Ustaz Muin di Riyadh, pernah dia jawabnya, saya kesini untuk belajar bukan cari duit, dan saya kesini bukan untuk menghajikan orang tua saya. Dan apa yang terjadi dengan orang tuanya? Haji nggak? Haji. Lalu ketika dia ngomong dia nggak pernah, tapi sekarang luar biasa, Bapak dan Ibu punya istri kaya, nasibnya baik terus gitu. Nah, sementara kita yang mikirin duit terus. Gitu. Ini sekedar contoh gitu. Jadi jangan pernah kita sudah mengambil jalan yang sendiri, tapi obsesi kita di jalan yang lain. Jadi kalau kita sedang mengambil jalan ini, maka obsesi kita di jalan ini. Jangan sampai obsesi kita di jalan lain, kita yang aneh-aneh obsesinya. Di jalan ini obsesi kita akan menjadi guru yang terbaik. Kita akan menjadi seorang guru yang mempunyai sumbangan bukan terhadap murid saya, tapi seluruh murid di dunia. Saya akan menjadi orang yang terbaik di bidang ini, maka insya Allah akan membalas Allah, akan membalasnya dunia. Dan kenapa? Karena jalannya yang sudah dia fokus di situ. Jadi orang-orang yang fokus begitu, maka sampai hari ini saya lihat orang-orang yang fokus pada jalannya, dia akan menikmati hasilnya luar biasa. Yang repotnya gitu, sambil ceramah sambil jual buku, nggak jelas nih, lagi jual buku ada lagi ceramah. Dikira Ustaz, terserah kalau makanya saya walaupun punya penerbit buku, mohon maaf, saya sama sekali tidak mau ngomong apa yang saya kerjakan. Saya punya travel, kalau lagi ceramah sama sekali saya nggak mau nyinggung. Sampai orang itu sendiri bertanya, Ustaz itu punya itu ya? Kalau ditanya saya nggak bisa jawab. Mungkin Ustaz ini lebih cerdas menjawabnya daripada saya. Mengapa? Untuk tidak membuat obsesi jalan ini menjadi jalan yang benar. Jadi kan, Pak Umar. Nah, jadi ketika antum di sini bekerja terbaik di sini, jangan pernah
mikirin sesuatu yang di luar. Seandainya saja saya di luar, mungkin saya sudah punya ini, punya itu. Pas dia keluar, ternyata hidup tidak seindah yang dia bayangkan. Banyak yang gitu ya? Dia lihat orang lain luar biasa, enak juga. Tapi pas ketika keluar, kita selalu membandingkan dengan sesuatu yang tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan yang poin yang terakhir. Apa itu? Sabar. Apa itu sabar? Maju terus, melangkah terus ke depan. Risiko, tantangan, hadapi. Salah satunya risikonya apa? Dibilang orang, oh sulitnya hidupnya. Yang melihat yang bilang sulit, yang merasakan belum tentu. Yang melihat bilang miskin, yang merasakan belum tentu. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, dahulu ketika nggak punya uang, beban kita kecil. Tapi setelah punya uang, beban kita besar. Maka sesungguhnya semakin besar nikmat Allah kepada kita, semakin besar juga beban. Yang paling banyak adalah kerjaan kita besar, beban kita kecil. Saya ulang, kerjaan kita besar, beban kita kecil. Itu menjelaskan. Apa artinya? Kita bisa bekerja sesuatu yang besar, sementara tuntutan kepada kita kecil. Itulah orang-orang kecil yang bekerja sesuatu yang besar. Ketika kita jadi menteri, itu orang besar ya? Tuntutan kepada dia besar kan? Besar. Maka ketika dia buat sesuatu yang besar, belum tentu dia nggak besar. Ya? Tapi kalau kita bukan siapa-siapa lalu mengerjakan sesuatu yang agak besar aja langsung dinilai. Fokuslah pada jalan Anda. Anda sudah berada dalam jalan yang benar, on the track. Sehingga apakah ikhlas, apakah sabar, apakah profesional? Insya Allah obsesinya akan disampaikan. Tapi obsesinya harus dijalani. Obsesi jalannya pertama apa? Bukan jalan-jalan ke luar negeri. Insya Allah kalau haji, kalau rumah disikat habis insya Allah. Ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri itu insya Allah bonus yang bisa kita terima. Tapi yang paling indah melihat luar negeri itu dari atas. Dari mana? Ya? Melihat luar negeri itu dari atas, dari mana? Dari surga. Maka nggak ada apa-apa di luar negeri itu sudah. Anda masih menikmati, saya sudah sampai pada level yang itu obsesi yang begitu sama. Jadi kita tidak boleh bersuara kita kecil, tapi jangan rusak keikhlasan kita. Dan hati-hati antara cita-cita dan keikhlasan kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kalau kita cita-cita tidak di atasnya adalah Allah, keikhlasan, maka pasti merusak. Saya kira gitu. Maka jadilah guru-guru yang terbaik, jadilah orang-orang pendidik yang terbaik, ciptakanlah orang-orang besar di tangan-tangan Anda yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya kira gitu. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup? Saya ini, silakan. Masukkan. Udah? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kekurangan dari saya, dan kalau ada kelebihan semuanya adalah dari Allah. Dan terakhir, yang membuat kita sukses dan adalah kita, dan yang membuat kita sukses adalah Allah. Makanya tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali adalah milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para asatidzah yang saya muliakan, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita bisa fokus di sini atau berusaha untuk fokus ya, lebih total lagi. Dan insya Allah Allah akan memberikan kita jalan-jalan yang banyak. Ya, yang mau bisnis silakan, tapi tidak mengganggu fokusnya untuk ngajarnya. Dan bisnisnya mendukung untuk lebih fokus. Ya, bisnisnya mendukung untuk lebih fokus lagi. Jadi, saya juga bisnis belajar dari Ustaz Hatta. Karena kalau mau kaya jangan hanya dari dosen. Tapi ternyata saya sudah melangkah 5 tahun, ternyata juga belum kaya-kaya juga. Ya tapi alhamdulillah bisnis saya di Intifa Media Kreasi, kemudian di Hanan, Pustaka Hanan. Ya saya harapkan di kemudian hari bisa membantu pondok lebih banyak. Tapi sekarang ternyata belum bisa. Ternyata bisnis cukup banyak, tapi minimal bisnisnya tidak mengganggu, ya tidak mengganggu fokus kita untuk bekerja. Dan para asatidzah, saya kira input murid kita luar biasa. Saya kira input murid kita itu luar biasa. Ada ustaz yang juara musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzul Quran di Aceh kelas 2. Kelas 1 sudah lulus, mau naik kelas 2 daftar di sini dan di Khotimah sudah diterima dua-duanya. Tapi ternyata mau masuk di sini pindah kelas 1. Ya, dan ada yang anak SD kita bicarakan mau pindah kelas 2, nilainya uangnya itu 10 semuanya. Dan SD juga nilainya hampir 10 semuanya. Dan kita tes, ternyata lambungnya bagus dan insya Allah masuk kita. Dan ternyata anak-anak kita itu di sekolahnya masing-masing banyak yang juara sebetulnya, banyak yang punya prestasi. Cuma memang perlu perlu motivasi dan perlu pelayanan sehingga mereka juga bisa melanjutkan prestasi mereka. Saya punya obsesi 10 tahun yang akan datang kita ada dokter muslim yang andal, kita punya seorang kiai yang mumpuni. Saya kira tidak jauh dari 10 tahun yang akan datang saja. Tidak jauh. Ya, cuma memang kasih sayang dan pelayan dari kita memang sangat diperlukan sekali. Harus kita kasihkan kepada mereka dan insya Allah mereka yang akan sadar kemudian hari. Jadi saya kira dan sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Hatta yang dengan penuh kesibukannya beliau meluangkan waktunya untuk datang ke tengah-tengah kita. Dan kita doakan karena beliau juga akan buka pondok pesantren di Padang sana, di Palembang kan, di Palembang. Dan sudah mulai saja katanya, ya. Dan beliau juga sebenarnya merintis dengan Ustaz Zuhri di Bangka sana. Beliau kemarin tim suksesnya Ustaz Zuhri bisa menang. Jadi beliau sendirian. Ya. Dan ya kita harapkan apapun posisi kita memberikan dampak positif di mana saja kita berada. Beliau di Mafirat Travel dan punya positif center dan punya beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat dan kita juga bisa manfaatkan. Oke, kita inginkan bersinergi di antara kita. Demikian, terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Waktu saya serahkan kepada Pak Gufron yang baru keluar. Karena yang punya acara adalah Ustaz Gufron ini. Gimana? Karena yang punya ACC
tadi yang diumumkan itu beliau, itu bukan saya. Ya saya kira begitu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.